balik gemerlap jas putih dan gelar prestisius, tersembunyi luka yang tak terlihat oleh mata biasa. Seorang mahasiswa PPDS kehilangan nyawa, bukan karena penyakit, tapi karena tekanan, pungli, dan budaya senioritas yang menyesakan dada. Ini bukan cerita fiksi. Ini adalah realita kelam yang terjadi di jantung institusi pendidikan medis kita. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Selamat datang dan mengucapkan pada Kakak Arden pada siang hari ini. Sebelumnya mohon maaf karena saya mengganggu waktu briefing kalian ke pasien. Tapi saat ini kita perlu membahas hal yang cukup serius ya, mengingat kasus PPDS yang terjadi di rumah sakit kita kemarin. Rasanya kita tidak dapat membiarkan itu tanpa respon begitu saja ya di kalangan masyarakat itu. Jadi kita perlu membahas sedikit terkait budaya kerja yang ada di rumah sakit. Dan kita juga ada selalu kolaborasi terus, pura-pura punya kegiatan terus. Jadi mungkin saya mau lihat dulu pandangan dari rekan-rekan dokter sekalian yang ada di sini terkait kasus ini. Dok, sebenarnya saya itu ikut sedih, tapi gini yang dokteran itu kan emang keras ya. Jadi saya dengan bebas di sini itu bukan soal berpuasa, tapi di sini tuh untuk melatih mental. Karena kita kan namanya langsung ke nyawa seseorang atau manusia gitu. Nanti dong, tapi ngelatihnya kalau sampai ke 5 tahun orang dan dia merasa kalau dia ikhtiar secara sendirian itu sangat dalam untuk kinerja mereka. Jadi itu termasuk bukan pengalian gaji, itu maksudnya penyiksaan berbentuk tradisi. Saya dulu juga gitu, disuruh jalan malam, kemudian gas makan, salah-salah di apa namanya dicaci maki, tapi saya dibuat kok. Nah, itu perlu digarisbawahi ya. Jadi itu bukan perihal luas atau tidaknya, tapi kan kita sudah melakukan atau melatih itu dan kita merasa itu kan hal yang berat ya. Seharusnya kita tidak meneruskan budaya itu ke karyawan lainnya. Kita harusnya memperbaiki sistem kita supaya karyawan lain pun tidak merasakan hal tersebut. Oke, untuk tempat menjadi tindakan ini kita saya sebagai HRD itu ya. Faktanya dari PPDS kita tuh yang memilih menyerah dan jadi burnout. Jadi kita harus cek seperti kita ini masih relevan atau tidak besar. Tapi tenang ya, ini tuh bukan soal siapa yang benar, tapi siapa yang mau benar gitu loh. Karena kan budaya itu tuh bukan suatu kitab suci. Budaya itu kan suatu yang berkembang, yaitu hidup. Jadi budaya itu selalu ditinjau ulang. Kalau dirasa memang salah budayanya, ya harus kita perbaiki gitu loh. Karena budaya itu nanti kalau salah, kan bisa merusak SDM kita. Sebenarnya kami itu tidak ingin mengajar, kami itu hanya ingin didengar, di mana kami ini menginginkan sistem yang adil. Terus kemudian kami itu ingin dasar kami itu dianggap sebagai bukan sebuah teror, dan juga masalah kami ini bukan dianggap sebagai sebuah aib. Itu termasuk hal yang wajar di dalam suatu pekerjaan, nggak sih? Kalau ini itu, saya takutnya adik koma sekarang itu jadi ragu. Tapi di sisi lain, saya juga capek. Saya juga masih yang lihat rekan-rekan muda yang sudah duluan sebelum dia berkembang. Ini gimana kalau ini kita ubah kata ini, jadi kita ubah budaya dari tentang air jadi berkembang. Kita jadi sinyal itu bukan dari atas tapi dari bawah. Oke, masukan dari tampilan dokter yang tadi sudah saya tangkap ya teman-teman. Jadi dulu saya juga merasa bahwa saya ditempatkan untuk di sistem yang keras, dan ketika melihat rekan presiden itu udah sekarang, saya justru merasa takut, saya juga merasa kasihan karena kira-kira mereka ini kuat nggak ya melewati apa yang sudah kita lewati dulu. Mereka bisa nggak melewati apa yang sudah kita lewati dulu, tapi saya rasa itu juga harus diubah ya, karena nggak bisa juga kita selamanya membiarkan mereka merasakan apa yang kita rasakan, merasakan itu terlalu lama, karena sebenarnya itu menambah tekanan di dunia pekerjaannya seperti kita, betul nggak sih? Jadi gimana nih, itu enaknya kita anggap aja budayanya ya, kita buat lebih baik lagi agar semua ini nyaman dalam bekerja. Nggak bisa tiba-tiba kita rombong juga ya teman-teman, tapi sebelumnya saya juga udah membuat beberapa catatan evaluasi yang bisa kita lakukan gitu. Saya membutuhkan tujuan dari teman-teman juga. Kita bisa mulai dari hal yang kecil. Kita bisa berubah stigma dari perspektif bahwa senior ini bukan jadi bos, tapi jadi mentor yang menjadi kualitas untuk dokter-dokter SHD juga ini.
Mungkin setelah ini hal pertama yang bisa kita lakukan adalah mendatangi dari administrasi ya. Untuk kita cek iuran-iuran apa sih yang dilakukan sama dokter presiden juga ini. Kemudian kita cek juga shiftnya seperti apa gitu. Karena kan masih sudah ada shift jaga yang sesuai dan harusnya itu memang berjalan seperti itu. Nggak bisa kita biarkan mereka dipanggil kapan aja setiap dia, bahkan ketika ini bukan jam jaganya mereka. Oke, itu yang normal ya di ini, tapi rasanya ini nggak fair untuk dokter-dokter yang lain yang jam kerjanya sudah overload banget gitu. Selanjutnya juga menanggapi dari saran berarti tadi, kita akan membuka platform untuk aduan yang feedbacknya nanti juga bersifat konstruktif dan bisa kita tindaklanjuti, bisa didengar juga. Jadi itu akan jadi platform yang aman dan tentunya anonim. Dan hal yang paling penting dan bisa kita implementasikan sehari-hari adalah stop bilang bahwa saya juga dulu, kalian juga dulu gitu. Kalian juga akan rasain apa yang saya rasain dulu gitu kan ya. Karena itu bukan pembenaran, tapi itu justru nambah tekanan untuk dokter-dokter residen yang lain. Dan bukan gak mungkin dokter residen yang ibaratnya apa sudah beberapa tahun itu kan bisa mengatakan dokter residen juga dan ada yang bilang kasus kemarin lagi gitu ya. Benar kan Bu? Dan saya sebagai KRT juga siap buat bantu bikin program mentoring sehat biar semua bisa belajar tanpa harus lupakan. Nah, mungkin ini sudah waktunya ruang jaga itu bukan jadi tempat trauma itu diwajibkan, tapi harus menjadi tempat di mana semangat untuk bekerja dan memberikan pelayanan yang terbaik. Betul kan ya Ibu ya? Iya, sangat terbaik. Mungkin juga saatnya saya juga belajar bahwa senior itu bukan ditakuti tapi dipercaya. Terima kasih Dok, sebenarnya kami itu tidak butuh senior yang sempurna, itu hanya butuh senior yang mau mendengarkan kita, peran kita, saling kolaborasi untuk meningkatkan kinerja kita di dalam pelayanan. Oke, sangat bisa dipahami ya rekan dokter semuanya. Terima kasih juga telah memberikan pendapatnya terkait kasus ini. Semoga pandangan kita nantinya dan apa yang kita lakukan bisa mengubah tatanan yang ada di rumah sakit ini, bisa mengubah budaya kerja yang tadi negatif jadi positif. Jadi ayo kita sama-sama menjaga warisan budaya yang emang nggak bagus-bagus aja gitu, dan kita tinggalin dan kita untuk budaya kerja yang baru yang lebih bagus juga, karena sebagaimana kita tahu rumah sakit ini adalah rumah untuk para orang. Jadi cukup ya? Atau ada lagi? Saya rasa cukup sih ya, kita tadi juga mengucapkan. Oke, kalau gitu nanti saya akan follow up lagi dengan tim HRD dan juga tim administrasi yang lain. Kalau gitu saya cukupkan rapat sore ini. Terima kasih atas kalian. Terima kasih.